Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kikisnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما بعد, persis jam 10 kurang 15 menit. Selesai tidak selesai jam 10. Karena ada pesanan di Kuningan tuh pengajian tidak boleh lewat jam 10. Maka singkat 15 menit selesai. Setuju? Setuju tuh setuju, kalau saya turun erek naon. Ibu apunten anu dipengker kadangu. Kapirang. Kuping, bangsaena kadengenya. Hadratil Mukarram, para ulama, para kiai, dengan segala hormat dan penuh ketawaduan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebut satu persatu, tetapi sebelum saya teruskan, saya ngobrol di atas panggung ini, saya mau ngemis dulu sama jamaah. Doakan para ulama dan para kiai semoga panjang umur, amin. Utamina kiai anu aya di Kuningan heula. Cicing kabeh. Hapunten kiai. Lebah ngadoakeun kiai, orang kalau ditanya, punten, calon DPR didoakeun. Betul. Calon gubernur didoakeun. Calon bupati didoakeun. Sadayana. Bukan doanya di publik, semoga, semoga, semoga. Yang amini ratusan bahkan ribuan orang. Cicing kabeh. Ribuan orang, aminnya semangat, amin, amin. Padahal eta teh ngan munang kaos wungkul. Sakitu semangatna teh. Kaosna ge can tepung tahun geus beak. Termasuk ente pan eta teh. Kalau sudah dikasih kaos menganggap orang punya jasa. Amin, amin, langsung hidup, hidup. Jiwa raganya dikorbankan. Karena melihat, karena ningali kaos. Eta teh nu pameget. Nu ibu-ibu ku sebab kudung
Langsung semangat. Hampir di setiap jamiah didoakan di mana-mana. Padahal ngan menang kudung. Kudungnya dengan kudung kita sendiri lebih mahal kudung kita. Paham ibu, paham ya? Tahayana ulama, kiai anu aya di Kuningan. Contohna dina wengi ayana. Idun, ini ngali wae. Ini malam ini saya tidak jadi seniman, malam ini saya tidak jadi Rhoma Irama Pak. Nanti saya mau cek sound dulu, kalau memang cek sound sesuai Rhoma Irama saya telepon. Setuju? Tapi kemana tadi lalakon? Ya lalu kudung. Oke di Kuningan tak ya kopi gitu. Mas Imam, telinga saya monitornya agak berat sebelah kiri kan. Paling mana ya Mas Imam ya? Ulah nyobot ya. Monitor saya yang kanan kurang angkat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika melihat ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kebaikannya kita tapi itu seringkali ada di benak kita bahwa orang yang berbuat baik ketika orang memberi materi kita. Dan itu nilainya dianggap luar biasa. Padahal ulama dan kiai hapunten. Sepanjang yang saya tahu, kebetulan saya usianya sudah 63 kiai. Di perjalanannya agak jauh dibanding dengan cucu saya lebih tua. Ya iyalah. Salah gitu ngomong. Betapa kita bayangkan dalam kehidupan sosial kita di Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu yang saya tahu kebetulan muter-muter, kiai mendoakan kita sejak ayah dan ibu kita nikah. Betul? Kira-kira besok yang doa siapa nih Pak Dul? Kiai, udah berkat masyarakat kene. Betul? Ayah ibu kita nikah, yang doa kiai. Enggak berhenti sampai di situ kiai jasanya. Enggak tahu awitna naon asalna kumaha. Begitu 5 bulan kiai ya. Naon ngaranna? Idam pernah gitu ibu. Kunaon eta teh? Kiai deui. Ayah gitu. Oke ku kiai, nya bener kiai gada-gadu istri lah. Ibu, Cirebon sama Kuningan budaya adatnya tidak jauh. Opat sasi, ayah salamatan pan, ada melekupat, ngeres ya. Kupat tos janten, tumpeng tos janten, janggar tos dipotong, panggangan ayam tos aya, saha nu ngadoa. Kiai. Mitohan alhamdulillah kiai minantu tos janten. Subur, pamagetna subur, istrina subur. Jadi subur sarang subur, makanya lahir gembur. Alhamdulillah kiai nun kun didoakeun opat sasih salamatan. Dari nutfah menjadi darah, terus 4 bulan Allah tiupkan ruh dari surga, perintahkan malaikat, dicatat amalnya, dicatat usianya, minta didoakan kiai moga-moga cucu saya soleh. Cek akina teh. Ibu babanya juga begitu. Palebah dinya masa olah-olah karena kiai teh butuh. Palebah dinya. Padahal kiai itu ngarewangan tenaon eta teh. Halo, ini wanita cicing kabeh. Bulan, tunduk, kusuk ini ngomong, kusuk mah cicing John.
4 bulan kiai doa lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Generasi ulama dalam rangka mempersiapkan generasi ke depan. Kalau hari ini lahir generasi-generasi masuk kategori generasi baik, generasi soleh, generasi sukses, jangan dianggap tidak ada jasanya kiai. Halo, terus nih terus. Naon cenah? Bang, punten ya bang, pangbukakeun bang. Gendang masih siap gendang? Ya, saya cek sound dulu. Nah, lumayan lagi bang. Lebih loh bang tuh. Terima kasih. Terus 4, 5, 6, 7. Masih ayah 7 bulan di sini. Itu amaliyah yang dipertahankan, disyariatkan oleh terutama ulama ahlus sunnah walaupun banyak kritik, biarkan saja. Banyak menuai kritik, banyak yang tidak setuju, genteng lah. 7 bulan malam baca surat Luqman, baca surat Yasin, baca surat Maryam, baca surat Yusuf, betul. Selesai dalam rangka ikhtiar supaya anaknya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, lahir jadi anak soleh dan solihah. Saha anu ngadoa? Halo. Ini saya lagi ngajak saya sendiri, mengingatkan saya supaya ingat bahwa kita tumbuh tidak tumbuh sendiri. Besar tidak besar sendiri, sukses tidak sukses sendiri. Jadi apapun kita harus wawuh dengan tetangga. Setuju? Setuju? Terus nih terus. 5 menit lagi. 7, 8, 9 lahir naon bahasa Sunda? Dun. Juru. Istilah Cirebon begini, Pak. Istilah Cirebon lahirkan tuh istilah Jawa Cirebon, brojol. Ceprot. Conot. Tangul, tah kopi tah. Hai. Alhamdulillah. Kopi baik. Nuhun. Masih ada ya? Mana halan diminum ya? Hiji 2, cai kabeh. Nges cicing ah. 7, 8, 9 lalu lahir. Laki-laki atau perempuan 7 hari potong pusar. 7 hari potong, istilah Cirebon puputan. Kasih nama Misbo. Lahir puting kemis di kandang kebo. Saha anu ngadoa? Ya ide we tah. Karena cicing tiku kempong tanawan gitu. Berhenti sampai di situ Kiai? Enggak. Di kita masih ada satu lagi disyariatkan. Anak perempuan kambingnya 1, anak laki-laki kambingnya 2. Ngaranna aqiqah. Betul? Nyembelih kambing. Nyembelih dewek apa nyembelih kiai? Nyembelih sorangan apa nyembelih kiai? Kiai disembelih. Abong pisan gening kuningan dibejakeun dia. Itu kiai, coba bayangkan.
Saya mencoba, Bandung, mencoba kambing, dari mulai kambing Jawa, kambing Garut, kambing Indramayu, kambing domba, saya coba deketi. Itu nggak ada kambing baunya harum, tuh nggak ada. Seluruh kambing baunya apek. Bagian dalam dari kambing itu bukan permata, bukan berlian, tapi lepong. Bayangkan ulama, punya ilmu, punya tauhid, punya syariat, pesantren di mana-mana harus berhubungan dengan darah. Kambing yang baunya apek. Paling akhir harus berhubungan dengan kotoran kambing. Tapi itu dilakukan demi keberlangsungan generasi dan umat. Pernah tidak kita terbayang seperti itu? Ada temenan ya? Cicingnya. Desak ya belah. Itu baru yang persoalan dengan hubungannya dengan kesehatan, dengan situasi dan kondisi. Belum lagi bertanggung jawab ulama. Kambing yang disembelih dan dimakan halal atau tidak halal. Betul. Kalau hari ini kita makan daging halal, disembelihnya dengan cara yang halal, karena ulama tahu ilmunya. Orang motong kambing banyak yang bisa, dijagal juga bisa, betul. Tapi persoalannya bukan hanya bisa menggunakan syariat Islam, tidak. Karena kalau tidak dengan syariat yang benar, yang halal bisa menjadi tidak halal. Oleh satu sebab. Kambing halal kan? Sate halal tuh. Sate ayam, sate kambing. Tapi kalau duitnya dapat nyolong, duit itu ada dapat nyopet, ada dapat ngentit, ada dapat ngabegal, ada dapat ngerampok, sampai ada dapat kor. Corona terus teu aya John. Daging kambingnya halal, tapi kalau uang yang untuk beli kambingnya dapat, terakhir tadi. Makanya ada yang tanya sama saya, Apunten Kiai, saya di Cirebon dan Kuningan, teman-teman di organisasi manggil saya Kang Tono semuanya. Apunten para Kiai, kalau saya pidatonya di atas, kebetulan saya mantan komandan Banser Cirebon. Apunten, dan saya kebetulan mantan ketua Ansor Cirebon sama dengan Kang Muf dulunya. Satu angkatan dengan saya. Dan kebetulan juga, hapunten, saya mantan Kasat Komil Banser Jawa Barat. Jadi sering ke Kuningan muter-muter, tapi itu menang Rangda, Bandung. Daya Rangda di Kuningan teh. Ngecicing. Memang malam ini ada Rangda. Oh ayah. Bening, ayah. Terus. Ada yang tanya sama saya, Kang, bagaimana kalau ada orang dia impak kepada masjid uangnya dari korupsi? Pastikan dulu uang itu dapat korupsi atau bukan. Tapi saya curiga, kalau curiga boleh, tapi belum pasti kan. Tapi kalau memang ia dari korupsi, ya ulah atuh. Halo? Bagaimana? Ini baju dicuci supaya bersih. Tapi bersih itu tidak berhenti pada situ. Dicuci, ada tujuannya. Supaya suci, maka airnya juga harus memenuhi syarat. Bukan cuma bersih, ada bersih, tidak suci. Ada suci, tidak bersih. Ada bersih sekaligus suci. Islam bukan cuma bersih, tapi suci. Kita ngobrol teh ada temenan ya, puting ieu teh. Ini gampang gina iya.
Kita pernah melihat film kan? Ada film Sunan Kalijogo, Raden Sahid pengen sedekah nolong fakir miskin dapat mencuri, dapat merampok. Karena beliau belum tahu, dianggap sebuah kebenaran. Tapi ketika ditanyakan sama Kanjeng Sunan Bonang, bagaimana Kanjeng Sunan? Saya merampok niatnya baik untuk orang, niatnya menolong yang lemah, fakir dan yang saya curi orang yang tidak pernah zakat, orang-orang yang kikir. Mencurinya tetap dosa, namanya juga mencuri. Lalu bagaimana? Kalau sodako membangun masjid, membangun tempat ibadah, uangnya dapat dari jalan yang kurang halal, sama dengan mencuci baju pakainya air kencing. Halo, air kencing dikumpulkan 10 bak buat nyuci baju. Hartos kasadayana ieu teh. Biasa dilajengkeun. Kepala wargi anu mulia ku kituna. Entosna urang sadayang ngartos ka sagala rupina salajengna eta salajengna. Alah kalau menjadi manihanana ieu mah euy. Kalau menjadi unsur ya mah ya. Unsurna lah. Potong kambing. Selesai potong kambing sama. Jadi ada yang halal tetap menjadi halal, tapi ada yang halal oleh sesuatu tidak menjadi tidak halal. Ulama motong kambing, motong ayam bertanggung jawab di hadapan Allah. Betul? Betul? Singkat sampai di sini saja babul ulama. Panjangnya nyari sendiri. Maka kalau hari ini ada orang disebut orang sukses, hari ini ada orang disebut punya jabatan tinggi, disebut ada orang pintar, bahkan ada orang soleh, jangan merasa itu sukses soleh karena terbangun oleh kita sendiri. Pasti ada doanya para ulama, termasuk doanya para tetangga kita yang kanan kiri ikut mendoakan. Yang doa kiai yang mengamini tetangga kita sekelilingnya. Halo. Maka malam ini moga-moga ini bagian dari tasyakur kita kepada Allah dan berbuat baik membalas kebaikan para ulama. Mari kita doakan para ulama panjang umur. Amin. Terutama yang masih hidup dan beliau diberikan kesehatan. Amin. Dan yang sudah wafat semoga Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sahibul walimah, sahabat saya, guru saya, tapi mau ngirim power tidak datang-datang. Calon mempelai, pejabat pemerintah sipil militer yang saya hormati, ibu bapak hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, rahimakumullah. Saya mohon izin para sepuh, ini pidato sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ulah nyiksa nya itu. Boga pamajikan ieu teh John. Otu langkung. Nu nembalan Pak Kiai pamaget tadinya. Doakeun moga-moga payu deui laku. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemana-mana sampai hari ini belum dipanggil Kiai. Dan kenapa? Karena saya tidak siap menjadi Kiai. Saya di organisasi darahnya ditempa menjadi darah Banser, maka sampai hari ini saya yang berputar darah Banser. Jadi tidak siap menjadi Kiai. Makanya panggil Kang Tono cukup. Nama lakop saya Kang Tono di mana-mana. Sallu ala Nabi Muhammad. Kullukum sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita teruskan. Ini nampaknya Roma Irama mau datang. Nggih cicing, hadir. Tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai. Malam hari ini
Allah ridho menakdirkan saya dan Bapak untuk bertemu di tempat ini. Harapan yang paling baik, semoga pertemuan kita menjadi amal yang saleh, lalu kemudian kembali dari sini akan menjadikan sebab kita bertambah taqarrub kepada Allah Subhanahu, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu, dan berkat silaturahim kita, semoga Allah panjangkan usia kita, amin. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, amin. Dan semoga kita nanti di akhir perjalanan hidupnya dimatikan oleh Allah dengan wafat husnul khatimah. Husnul khatimah. Aniskur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Oh, neta si. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Aniskur lillah. Apunten Kiai, saya latahnya baca Serbon. Terus Pak Don, pokoknya saya pulang harus bawa power ini. Gak bawa power gak pulang-pulang. Kemana masih mau kemana ya? Ulahnya muni ya. Ojo nyumput Mas. Pun duwe janji karo aku gak teko-teko. 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 Kuningan ngomong Jawa ya. Tenang Mas Isman wong loro bae lah. Aniskur lillah. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kapan? Bersyukur di waktu pagi, bersyukur di waktu siang, bersyukur di waktu sore, bersyukur pula di waktu malam. Ibu terus nih, ala kadar saya baca ayat ini yang pendek. Kenapa ayatnya milih yang pendek Kang Hartono? Karena yang panjangnya tidak hafal. Tapi kalau ibu suka yang panjang, cari sendiri. Naon? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau ada orang bersyukur kepada nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat, yakin apa yang terjadi pada kita, apapun ini adalah dari Allah. Lalu Alhamdulillahi Rabbil, meyakini nikmat dari Allah, mengucapkan dengan alhamdulillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau Bandun malam ini bersyukur karena besok anaknya mau dilamar dinikahkan, betul? Semoga besok tidak ada kesulitan, amin. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Cuman adat Kuningan, Majalengka, sareng Cirebon beda. Cirebon acaranya nikah nanti besok. Kalau pengajian apa di sini Kuningan, Majalengka malam ini. Istilahnya mapak. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita ulang Ibu supaya ingat. Jadi kalau ada orang mensyukuri nikmat Allah dengan caranya yang baik, dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Pengertiannya bagaimana? Kita kan lagi banyak menggunakan bahasa-bahasa milenial. Hidup itu punya konsekuensi. Ada resiko positif, ada resiko negatif. Betul? Ada yang datang enak, ada yang datang tidak enak. Maka bersyukur itu
apapun yang kita lakukan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kalau bersyukur, Allah janjikan la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Jadi nikmat Allah akan datang lagi. Caranya bagaimana? Istilah Cirebon disengget. Istilah kita jemput nikmat Allah berikut dengan bersyukur. Maka bersyukur adalah bagian cara untuk menjemput nikmat Allah berikutnya. Moga-moga wasilah tasakur malam hari ini, beliau sekeluarga dan seluruh yang hadir ditambahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, imannya semoga diangkat oleh Allah pada posisi yang lebih tinggi. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian kapan kita mulai bersyukur? Kapan? Kita kan biasanya gini Pak, nanam padi panen banyak, alhamdulillah. Dimakan tikus? Alhamdulillah, ngandel. Dagang laris, laku, alhamdulillah. Laku-laku. Laku-laku, lihat kanan kiri. Jangan-jangan. Nukatuhu laris, nudikenca laris. Yang di depan laku, yang di belakang dagangan kita cicing, mulai curiga sama tetangganya. Jangan-jangan. Ayo. Punya suami dikasih duit banyak, alhamdulillah. Kasih sedikit, alhamdulillah. 4 bulan tuh diberi naon. Alhamdulillah. Ngandel. Ngandel tuh manyun. Aya nu kitu aya. Di zaman nanti. Di pasien artos A. Alhamdulillah. Pada ngerasakeun naon A, pada ngawedang, teu, pada kopi biasa, cai herang omo. Jadi naon A pada hayang naon susu. Tapi itu kalau suaminya ngasih duit, giliran suaminya 3 bulan tuh mere duit. Aminah, ini suami kamu, suami tapi tuh mere duit 3 bulan. Oke ya kopi nyun dewek. Aya di Cirebon aya nu kitu teh loba. Cirebon banyak begitu. Perempuan Cirebon yang banyak duit. Adanya di Cirebon, tapi cenah asina mah orang Kuningan aslina. Ya Allah. Punten Ibu, halo. Kita mulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya melakukan syukur itu kapan? Bangun tidur, bangun. Ketika beliau bangun tidur, sadar, beliau diriwayatkan kalau tidur lebih banyak miringnya ke kanan. Hingga ketika bangun langsung. Kenapa miring ke kanan? Lebih banyak kalau di Madinah ke Mekah itu arahnya ke selatan. Maka beliau kalau banyak tidur, apunten, mestokonya ada sebelah barat. Miringnya ke kanan sehingga menghadapnya ke Ka'bah. Luar biasa. Tapi saya tidak mau panjang-panjang cerita sareng. Bangun, begitu bangun, apa yang diucapkan Nabi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Uang belum dapat, serabi belum dapat, kopi belum dapat. Betul? Betul? Apapun yang berbentuk materi belum dapat. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, karena Nabi adalah uswatun
hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah contoh untuk kehidupan umat manusia. Uang belum dapat, makanan belum dapat, air pun belum dapat, rezeki yang lain belum dapat, tapi Nabi mengajarkan dimulai dengan alhamdulillah. Saya tidak akan rinci, tapi mari kita lihat. Karena bangun tidur, kepala kita masih utuh, mata kita masih bisa melihat nikmat Allah. Napas kita masih naik turun, nikmat Allah. Tangan kita masih bisa mengangkat, nikmat. Kaki kita masih bisa bergerak, nikmat Allah. Akal kita masih bisa berpikir, nikmat. Hati kita masih bisa merasakan sesuatu, nikmat. Dan yang terbesar adalah ketika bangun tidur, di dalam kalbu kita masih ada la ilaha. Sama-sama la ilaha Muhammadur. Ini rahasianya. Kita bangun tidur sudah ingatnya pekerjaan. Numpuk di kanan kiri. Bangun tidur, aduh dagangan, aduh sawah, aduh tanaman. Mulai besok pagi sama-sama kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Bagi yang sudah melakukan semoga terus istiqomah. Bagi yang belum, mari kita jalani kehidupan baru. Bangun tidur berdoa, mau tidurnya berdoa. Setuju? Setuju? Sekian saja. Setuju? Sekian, setuju? Kumaha ibu? Yang saya tanya ibu, cukup? Kurang? Coba ngomong kurang yang kompak. Oh kurang, ya Allah. Ibu punten coba, ini walaupun zaman modern kita harus punya harga diri. Harus punya kehormatan. Ngomong kurang behnahun teh engke. Ulah di dia. Ngomong kurang di dia. Boga ka era teh saeutik. Ngomong kurang teh ka bapak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Teruskan. Maka kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah, konsepnya satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang yang bersyukur, maka dia sedang bersyukur untuk dirinya hasil dampak positifnya untuk diri sendiri. Tapi sawang sulna eta sawang sulna ada yan geuning sawang sulna menawi jami kufur kalimat Allah na'udzu bilah kumaha setelah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, tapi fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha cukup, Allah maha kaya. Kalau Allah maha kaya, maha cukup dan mencukup, bukan cukup untuk Allah dirinya, tapi Allah mencukupi apa yang dibuat oleh Allah. Makanya kita kalau pengen hidup cukup, mendekat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak minta kaya ya Allah. Enggak ya Allah, saya tidak minta kaya. Asal mobil Alphard 10. Kalau Allah maha kaya, kalau Allah maha cukup, maknana cek sahur sepuh ngaos. Orang tua ngaji, Allah tuh enggak butuh apa-apa. Tidak butuh. Termasuk enggak butuh syukuran saya, enggak butuh. Tidak butuh syukuran ibu, tidak butuh syukuran bapak, enggak butuh. Syukuran boleh, tidak syukuran boleh. Semuanya punya konsekuensi. Yang syukur tadi la azidan, tapi yang kufur inna azabi la syadid. Na'udzu. Maka malam hari ini semoga kedatangan saya mengingatkan diri saya sendiri. Mari
Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan antara syukur dan kufur, mari kita rame-rame segera bismillah. Alhamdulillahirabbil, melalui hajat beliau Pak Andul, malam ini kita diajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Selesai. Enak ngaji dengan orang kota tuh cepat paham. Terus nak ke mana ya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madhu ya wasi'al karami. Angkat dulu suaranya. Ya Rabb. Ibu-ibu di belakang belum bunyi, kita ulang. Kita ulang. Lepas suaranya. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqam waghfir ya wasi'al karami. Ayaan gening. Bukan yang enak nih alo-alonya apa suaranya? Nggak cicing. Maulaya salli wa sallim daiman. Terusan. Ala kulli. Angkat tangannya. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqam waghfir ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini terus. Temenan. Ya Allah. Kalau ada hadronya saya sholawat. Ini hadronya enggak ada. Saya enggak usul sama beliau. Tujuh kita bersolawat. Ya, ini sudah tawasul, nanti kita bersolawat sama Nabi, nanti jam 2. Jam 2. Beda Bu, solawat jam sekian dengan jam 2 beda. Jam 11 dengan jam 2 tuh beda. Calon pengantin mana calon pengantin? Terus bobo. Ya sudahlah, karena calon pengantin sudah bobo. Saya kan tadinya diundang sama beliau buat ngomongin calon pengantin baru. Udah pengantin kaplak bae lah. Nanti besok kan ada pernikahan, betul? Singkat, lakonnya lakon Kuningan. Ketika terjadi pernikahan, saya nikahkan saudara dengan anak perempuan saya nama Warti bin Warjo. Asli Purwokerto, anak nomor loro. Nemenang nyeuna gasal gosolna di Parabotan Baso. Saya nikahkan dengan mas kawin sendal butut 1 truk. Menang. Asal sendal bututnya 5 truk. Tinggal nilai uang saja nanti dijual. Daripada 100.000. Saglondong sakitu gelisna sakitu wutuhna 100.000.
Lalu qabiltu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Saya terima nikahnya Warti bin Warjo asli Purwo, anak nomor menang Yuna di mana tadi? Saya tina mah tukang bakso mah kadang eta budak teh. Ketika itu terjadi, maka terjadi beberapa perubahan situasi. Terus nih, perubahan yang pertama akan berubah status sosial kedua anak manusia. Anak laki-laki ketika dia belum menikah disebut jeja. Perempuan yang belum menikah ketika belum menikah disebut pra. Tapi kalau sudah menikah lewat pernikahan yang sakral nanti, awas, jejaka tidak ada lagi, tapi adanya adalah jejaka menjadi status sosialnya pindah, yang perawan menjadi muncullah dua kalimat, bukan lagi jejaka dan perawan, tapi suami istri. Calon mengkanden besok, tapi malam ini saya mengingatkan kita sendiri. Sering sekali suami lupa menjadi suami. Kebetulan saya temannya banyak teman-teman yang sering ngomong. Ada teman datang ke rumah saya bawa mobil. Turun suami istri semuanya manyun. Suaminya manyun, istrinya manyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente kenapa merengut? Hewa kasalaki. Hewa kunaon ya? Hewa apa pokoknya mah? Hari ayeuna hewa tadina kumanya tidak mente. Baru ketemu hewan ente hari ini hewa si kumaha. Yang kere hewa bae. Manyun bu manyun. Saya ngomong, tolong keluar. Selama Anda berdua masih merengut, masih manyun di rumah saya, mohon keluar. Rumah saya tidak menerima tamu yang manyun-manyun. Kok Kang Tono kejam, saya belum kejam sekarang. Karena kejam sudah direbut semua sama Elvi Sukaisi. Sungguh kau suami yang kejam. Akhirnya duduk berdua. Duduk. Tolong berhenti manyunnya. Merengutnya berhenti. Sebelum berhenti saya tidak akan ngajak ngomong. Silakan keluar dan saya masuk. Akhirnya masuk lagi. Kang kenapa? Kang Tono kok sama orang merengut kenceng-kenceng begitu. Loh, rumah saya tiap hari pada senyum. Ente bertamu ke rumah saya bawa penyakit. Kalau nular sama anak cucu saya. Yang kedua, ente dengarkan saya baik-baik. Kenapa saya menyuruh ente jangan merengut? Ente jangankan merengutnya, mesemnya jelek. Jangankan merengut, mesemnya jelek. Kok begitu sih Kang? Ya, kasihannya berhenti Kiai. Akur sama suaminya. Ya suaminya malu, istrinya. Terus sama, ulah peperengutan aja. Lukan bela, balik yuk. Balik, teninggalan naon. Log dog eta budak. Nyagona ya naon buah naonnya. Ya maksudnya eta caut teh jeung naon di meja bae teh. Aduh. Supaya Pandun punya ibadah malam ini sodako makanan, mari kita makan. Saya berhenti dulu, mari kita buat cau dibagikan, makan cau sama-sama. Harunya pan sodako. Tapi kalau memang di Kuningan terlalu banyak pisang, nggak ada yang doyan, ya udah. Di mobil saya masih luas. Tenang, guys, beres. Kembali ke lab. Perubahan status katanya di balai desa juga nanti kartu keluarga robah lagi. Karena suami ketika nikah dia tidak lagi menjadi anggota keluarga, tapi kepala status di catatan sipil negara sudah berubah. Halo, ini para suami nih.
Kalau saya kan bukan suami, caroge. Lalu perubahan apa lagi? Perubahan tanggung. Kalau mungkin dulu belum pernah mendengarkan yang begini lumayan kan? Lumayan ya. Wasilah Bandung malam ini kita punya pengetahuan sama-sama. Dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perubahan tanggung. Allah titipkan, amanahkan anak kepada kedua orang, dirawat, dibina, dididik, dijaga imannya sampai dia lalu dewasa, kemudian dinikahkan. Anak perempuan ketika belum nikah tanggung jawab mendidik ayah ibunya, tanggung jawab menafkah anak ibunya, ayah ibu tanggung jawab kesehatan ayah ibunya. Tapi ketika saya terima nikahnya, tanggung jawab itu sepenuhnya pindah kepada suami. Audhohiron wabah. Di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para suami, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri, ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Kalau dulu sendirian, sekarang berdua. Makanya paling enak perempuan. Bu, jangan pernah menuntut keadilan. Ini tidak adil. Kenapa laki-laki boleh beristri 4, tapi suami tidak boleh suami 4? Ayang boga suami 4. Ayang nuk itu. Ibu. Kalau ada orang sekarang di zaman modern, orang berpikir seperti itu, kan lagi musim perempuan di mana-mana menuntut hak asasi. Kita punya hak yang sama, betul, silakan. Tapi jangan ke situ-situ, jangan mengatakan Allah tidak adil. Bagian dari maha adilnya Allah, suami boleh masna, sulasa, rubah 2, 3 atau 4, istri 1 cukup. Kenapa? Suami itu luar biasa beratnya. Apapun yang dilakukan istrinya, maksiat, membuka aurat dan seterusnya, semua akan dihisab menjadi pertanggungjawaban suami. Paham? Istri maksiat, suami tanggung jawab. Istri bikin kezaliman, terlepas dari itu, dididik atau tidak, dijaga atau tidak, diajarkan agama atau tidak, suami dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu. Enaknya perempuan kalau suaminya maksiat tidak dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Makanya mari kita jadi perempuan saja semua. Enak ibu, celos teing, los. Mau ngalor, mau ngidul, udah mati mau mulai ambekana. Kahartos, perubahan tanggung jawab. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi Bandun. Ketika terjadi perubahan, terjadi pernikahan, ada perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan hukumnya Allah Subhanahu. Laki-laki dan perempuan, apapun alasannya, tidak halal. Tetapi ketika sudah nikah, yang tidak halal menjadi halal. Maka pernikahan adalah bagian yang luar biasa. Hanya jangan dianggap sepele pernikahan. Soal mas kawin, soal mahar kecil Pak. Tapi ada perubahan hukum Allah dari yang tidak halal menjadi halal. Sehingga tetangga kita pun tidak benci, tetangga kita pun tidak curiga, saudara kita pun tidak curiga, orang lain pun tidak curiga, gandeng tangan, berpelukan, jalan, gandeng-gandengan. Kenapa? Karena sudah dihalalkan oleh pernikahan. Maka pernikahan adalah bagian dari caranya Allah, disyariatkan di agama Islam, dan terjadi perubahan hukum Allah yang sangat besar, yang tidak halal menjadi halal. Halo, makanya kalau sudah halal,
Bukan cuman halal, tetapi apa yang dilakukan suami istri menjadi ibadah. Ibu, ditarik hidungnya sama suami, Masya Allah hidungmu mancung kayak tomat pecah. Ibadah, rambutnya diusap, ibadah, tak-takna dirangkul, ibadah, cangkengna digarayang, ibadah, nepi ka bujurna ditepak, ibadah. Masya Allah. Naon? Oke ibu terang karena bujur. Insya Allah. Ibadah semua. Makanya ibu yang sering nawari bujur sama suami. Istri nawarin kopi ibadah, nawarin minum ibadah, nawarin makan, senyum, nawarin apa? Air jeruk, ibadah. Sampai nawarin Nuh. Nuh teh naonnya? Nuh nya Nuh. Bade Nuh teu. Oke ibu sok nawaran ke carogina. Oh sok. Pernah nawaran ibu? Ibu, maka pernikahan mari hari ini semoga Allah merahmati kita, menuntun kita kepada ihdinas siratal yang sudah tahu alhamdulillah, sama-sama mengingatkan yang belum tahu jadikan ini prinsip ke depan bahwa pernikahan tidak sembrono, pernikahan tidak hanya dibatasi karena cantiknya wajah, gantengnya rupa, betul. Kayaknya calon suami, betul. Populernya calon istri, betul. Betul. Tapi pernikahan yang terjadi merubah hukum Allah yang dari tidak halal menjadi halal. Sangat luar biasa. Makanya perlu hadir ulama, hadir kiai, hadir ustadz, hadir tokoh untuk menyaksikan. Maka semoga besok pernikahan kedua mempelai, calon anak-anak kita, calon penerus-penerus kita, penerus estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jodohnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mempertahankan dan memperkokoh di dalam kalbunya la ilaha, ulangi la ilaha Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu season selesai jam 10:30. Lanjut ke mana? Apa lanjut? Lanjut? Baik, season yang kedua. Sekarang sudah nikah. Sudah nikah. Ibu-ibu malam ini saya bela habis-habisan nih. Ada potongan ayat pendek. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini insya Allah kata para sepuh ngaji saya mendengarkan, mengikuti, ditunjukkan untuk kaum laki-laki. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Terjemahan bebasnya, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Kalau ditambah narasi, pergaulilah istrimu secara baik. Lalu bagaimana? Pergaulan ada pergaulan sosial manusia yang berkaitan dengan manusia, sesama manusia. Ada pergaulan yang diikat dengan hukum negara. Tapi ada pergaulan suami istri yang diikat dengan hukum Allah Subhanahu. Kita hukum sosial dulu. Ini mulut gunanya untuk bicara. Suami pasti bicara kepada istri. Wahai kaum suami laki-laki,
mulai malam hari ini berusahalah bareng-bareng. Mari berusaha, bicaralah dengan istri dengan cara bicara yang baik. Dengan cara bicara yang baik. Cara bicara yang baik menyangkut kalimat, menyangkut bahasa, termasuk menyangkut tempat, situasi, dan kondisi. Pala dia ya. Kadangkala nggak sadar suami menang dewek, bahasa Cirebon, menang sorangan. Bicara dengan istri dengan cara bicara yang baik, menggunakan sopan, santun, tatak, akhlak sebagai seorang suami. Siapa seorang suami? Suami adalah pemimpin, suami adalah guru. Kalau suami adalah pemimpin, suami adalah guru, bicara sebagai seorang pemimpin dan bicara sebagai seorang guru. Berat, ya berat. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Yang paling cepat, bicaralah dengan istri dengan cara bicara yang baik. Contohnya kumaha bicara baik tuh. Salah satu cara bicara baik adalah jujur teh hese. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, bimbing saya yang lemah ini, bimbing hambamu yang sangat lemah ini. Saya belum menjadi hambamu yang jujur. Tapi bagaimana ya Allah, jadikan saya untuk orang, berikan saya kemampuan untuk bisa jujur di hadapan istri saya. Singkabi ya. Halo. Halo. Maksudnya begini Pak, ibu tenang aja, tenang. Ibu duduk baik, manis. Saya pernah melihat teman-teman, punten ya. Di Cirebon kan musim banyak hiburan. Itu beli manuk kepudang, Pandun. Manuk kepudang 200.000. Manuknya teu aya. Kepudangnya teu aya. Kopi lendot 500.000, kopinya teu aya. Hari kopinya kan gratis. Paham tuh? Kopi lendot, manuk kepudang, kembang bolet, kembangnya teu aya, bolehna teu aya. 200.000. Begitu sampai rumah, istrinya ngomong, Pak, punten ada uang Pak. Duit banyak nih. Mari duit. Akhirnya duit. Hitung-hitung duitnya, ngambil duit, tidak mau kelihatan istri. Istrinya di situ mandapnya ke dia. Ngasihkannya tidak tangan kanan, tangan kita. Ya duit ya. Ayah nuk itu teh ayah di Cirebon teh loba nemen. Di Cirebon loba nemen, aslina orang. Halo ibu. Istrinya boro-boro nuhun atuh, boro-boro. Mine. Salaki naon. Padahal kalau suami ambil uang di kantong, istrinya tahu, paling tidak secara psikologi, istrinya tarik nafas panjang. Angkat, walaupun belum diberikan, tapi istrinya paling tidak hari ini tenang. Buat belanja ada, buat jajan anak ada, buat sekolah anak ada. Paling tidak, walaupun belum diberikan. Ini menghitung duit nama depan ka dia. Ayah nuk itu teh ayah, zamannya gak ya di dia zamannya. Sok nuding ka dia sok. Orang Cirebon. Di Cirebon ayana. Asina orang Cirebon. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus bicaralah dengan isi dengan cara bicara yang dan dibicarakannya yang baik, yang dibicarakan yang baik. Malum perempuan itu kan sering kemana-mana Pak. Kalau sudah ngerumpi, belum kenyang di jalan, belum kenyang di pasar, belum kenyang dengan teman-temannya, waktu arisan dibawa ke rumah, suaminya diajak ngerumpi. Suami yang soleh, suami yang baik, jangan dibiarkan, jangan lalu kita larut ikut ngerumpi dengan istri. Ibu istighfar.
Istighfar naon. Saya enggak fitnah Pak, enggak fitnah. Saya tahu sendiri. Ibu, jangan terlalu banyak ngurusi orang lain, belum tentu. Kalau itu kebaikan, keburukan muncul di orang lain, bersyukur bukan pada kita. Dan belum tentu kebaikan yang ditongolkan itu sudah lebih buruk daripada keburukan yang lain. Keburukan kita juga banyak. Jadi wali. Was nyaan. Ayah istri nuk itu teh ayah. Di dia zamannya gaya. Ibu kalau dinasehati suami, Bu, jangan menggibah. Menggibah tuh makan bangkai daging saudara kita. Dimakan, dimuntahkan. Sudah tahu jelek diomong-omongkan baik. Apa tidak ada kalimat yang baik? Enggak sah. Diajak pasea eta suami. Ayah nuk itu teh ayah. Makanya jadi rangda teh. Tapi kemana ya teh? Iman? Siap ya siap? Kita cek sound dulu. Itu dari sana, dari organ Pak. Halo. Saya dulu belajar musik ya. Saya masih sampai hari ini masih jadi seniman. Jiwa seninya belum hilang. Musik kalau satu-satu gendang. Dari yang gede dulu. Kalau dari yang gede kalau dibalik jadi jendut dulu. Dibalik. Kalau bareng-bareng nanti disama. Ibu bisa, Ibu? Pengen bisa? Tadi ya maju. Maju kah dia maju? Asal maju baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kullukum sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, ini mulut. Pergaulan secara sosial manusia. Wa anshiruhun nabil, ingat potongan ayat ini saja. Bicaralah dengan istrimu dengan cara yang baik, membicarakan yang baik, cara bicaranya baik. Betul. Lalu bagaimana? Ada lagi anggota tubuh kita mata. Mata gunanya untuk kadangkala melirik, kadangkala memandang, betul. Pandangi dan lihat istri kita dengan pandangan yang paling baik. Termesra. Seperti dulu waktu ketemu pertama. Ya Allah. Boro-boro. Ayeuna boro-boro. Ganti carokena lah. Boro-boro. Ibu pengen suaminya begitu, pengen? Bu, saya beri resep mau. Ibu kalau pengen suaminya tetap sayang, tetap seperti itu, awas ya, saya beri konsep, tapi saya minum kopi dulu. Bu, mulai hari ini jadilah perempuan istri-istri yang betul-betul memperhatikan suami. Suami dulu sebelum yang lain. Contoh begini. Keheula tuh ribut no. Ibu, kalau suami sudah muji kita 3 kali, puntennya. Kalau suami sudah muji ibu 3 kali, tinggalkan seluruh kegiatan. Contohnya kieu. Contohnya kieu ya. Ibu begitu pulang, jalan di depan suami, kata suami, Masya Allah, Aminah. Gening poe ieu teh nyaneh beda nemen ya. Beda, asa beda teh, Masya Allah. Padahal saya nikah sudah 14 tahun. Dulu, asa waktu baru nikah, lihat kamu tuh hitam, tapi sekarang tambah hidung. Ibu,
suami bikin narasi seperti itu jangan tersinggung. Ibu tahu gula aren? Tahu gula merah? Kalau digodok tambah merah, tambah putih. Tambah putih. Artinya kalau suami, kalau dulu kamu hitam, tapi sekarang tambah geseng. Itu gesengnya geseng manis, Bu. Namanya pakai puisi, tidak langsung mengatakan manis, tapi hitam manis. Hiji, nuka dua. Terus asa parfum teh parfum yang Bapak senengi ini teh. Dua, nuka tilu. Kalau sudah pakai jilbabnya itu, Masya Allah. Tilu. Makan berhenti. Lagi lihat televisi, bunuh. Sinetron, bunuh. Suami sudah muji 3 kali. Kenapa? Udah mapin nggak? Ibu, saya beri pengetahuan yang kebetulan saya belajar. Pujian itu syarat dan identik dengan kepentingan, Pak Guru. Itu bahasa psikologi. Pujian itu identik dengan kepentingan. Makanya hati-hati kalau ketemu dengan teman, lama nggak ketemu, begitu ketemu muji terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah. Ente kemana baik? 5 tahun nggak ketemu tapi masih gagah, ente ini luar biasa. Apalagi kalau pakai jaket ini, waduh. Kalau pakai motornya ini tambah ganteng, ente luar biasa. Padahal tua ente sama saya tuh. 7 kali muji, dari pertama muji semua sudah, jangan lama-lama. Butuhna sabaraha. Loh, sekarang kita tarik ke agama. Ada nggak contoh di agama? Ada. Pujian syarat dengan pujian identik dengan Ayo, mari kita coba. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak. Berapa? 10.000. Selesai 10.000? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Agang kerhese, ya Allah. Ya Fatah, Ya Razak, memuji Allah. Endingnya minta ke Allah. Halo? Bak dasar baca Waqiah 14 kali. Karena tahu diinformasikan ulama. Betul. Selesai 14 kali, ya Allah. Boleh, enggak apa-apa. Maka pujian itu identik dengan kepentingan. Makanya ibu kalau sudah dipuji 3 kali, minggir televisi, bunuh. Sinetron, bunuh. Mandi yang bersih. Bibir dicat merah. Hidung dilabur. Alis dilukis. Baju yang paling bagus dipakai. Kanan kiri Rexona. Awas jangan keliru Baygon. Begitu suami muji 3 kali, langsung di hadapan suami dipayun tos dandan Baygon sudah dipakai, bibir sudah di bibir. Ayo badai naon, di luar mangga di lebet hayu. Itu istri soleha. Jangan suami ngundang 3 kali, muji 3 kali masih ngedepong di harapan televisi. Majikan naon nu kitu. Ingat ibu saya ngomong begini punya alasan. Dalam rangka saya berpihak kepada ibu-ibu. Tanya kalau kebetulan ada bapak-bapak yang kerja di catatan sipil per hari ini. Ada kan? Coba populasi laki-laki dengan perempuan banyak mana? Banyak perempuan. Dan bukan cuma Kuningan, Indonesia Bu. 1 berbanding 11. Woi. 1 berbanding laki 1, perempuan 11. Makanya laki-laki sekarang diperengutin sama istri nggak takut, masih 10. Ih. Kita manggis ganjen. Di perengutan, tenang saja, serepnya masih 10. Nggak. Halo, ayeuna. Sorry bu. Nah, tinggalkan tuh Kang sudah dandan. Ayo,
Tapi kebalikannya, dalam rangka membangun keharmonisan di dalam rumah tangga, suami harus lebih cerdas, lebih agresif, lebih paham daripada istri. Kalau sudah istri muji 3 kali, ambil sikap segera. Paham tuh? Ulah paham-paham nabayo. Kalau istri sudah muji ini pagi ini beda pisan. Kalau sudah pakai kaos yang ada lehernya tuh kayak film Hongkong. Film Hongkong naon pada ndas nage denggol. Terus kalau jalan begitu tuh, pas bari prima. Hiji. Nukatilu pagi ini tuh nggak tahu Kang. Perasaan kayak baru ketemu dulu tuh, ilu. Kalau sudah istri ngomong begitu, nih punten kaum laki-laki nih, segera ambil sikap. Ma, bu, dek, nok. Udah jangan terlalu banyak muji suamimu. Suamimu sudah kolot. Paham. Jadi kumaha, dandan yang bersih, pakai pakaian yang paling indah. Sudah dandan, kumaha Kang, berangkat sama saya. Kemana? Toko emas. Begitu. Hayang boga saroge gitu hayang. Kemana? Toko emas. Ayo jalan, berangkat. Di jalan. Cari toko emas yang paling bagus. Cari barang yang paling bagus di toko emas. Begitu. Enuk itu calakin ayo. Wah. Boro-boronya punya, boro-boronya. Hayang nuk itu hayang. Sampai di toko emas. Suaminya mah tenteng. Pilih yang paling bagus. Begitu. Istrinya milih yang paling bagus. Begitu ditongolkan yang ada berliannya Pan. Berapa harganya? 27 juta. 27 juta. Beres. Yes. Jangan takut. Terus kumaha? Ini harganya berapa? 27 juta. Jadi kumaha? Dilihat. Sekenyangnya sampai sore. Tingali nok sampai sore. Nubu sebeh. Istina ngerakeun geus dandan sakieu jauhna ngan ningali bungkul ratu Kang geus ditawar. Cina tadina ngejak beli emas, saya ngejakna ke toko emas. Lain meser emas lain. Ayo ke toko emas, bener salakin mah bener, gak cerdas budak kuningan. Istina era atuh era. Ya Allah, sakieu kentengna. Kumaha supaya geus untuk menghilangkan supaya tidak malu beli yang 1 gram. Istina nurut, ambil yang 1 gram. Langsung dipakai tuh 1 gram pas pisan Kak Enok mah. Isinya kan minta duit, bayar tuh pinjam uang kamu dulu. Aya, hoyong ngelut sarogen kitu hoyong. Hari tadi bade. Sallu ala Nabi Muhammad. Kullukum sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke lab. Pandangi istri kita dengan pandangan yang pandangan yang terbaik. Dari pandangan dohir sampai pandangan pandangan mata dengan mesra, pandangan hatinya melihat husnudzon kepada istri, selalu kebaikan yang muncul dalam pandangan kita. Halo? Kalau suami melihat istrinya dalam pandangan yang positif saja, tidak menutup kemungkinan manusia khata' wanisan, punya kekurangan, betul? Sekali waktu punya kesalahan. Kalau istri punya kesalahan, punya kehilapan. Ingat, wa'ashiruhunna bil ma, ingatkan istri kita dengan cara mengingatkan yang baik. Ulah dicarikan di pinggir jalan. Halo? Materi yang saya sampaikan nih Pak Guru, karena saya melihat ada suami begitu. Istri memalukan suami. Coba ngomong tuh yang benar. Malu. Suami kamu tuh orang. Ada. Oh. Ada dasar tukang pidato. Oh. Saya nukianya.
Memalukan kamu. Coba ngomong tuh yang benar. Kalau nyotot baca Cirebon apa nyocot? Ya Allah, karunya. Kalau mau mengingatkan, sudah malam, yang lain tidak ada. Bu, malam ini pengen apa? Pengen nasi goreng, bikinkan nasi goreng. Selesai, baru dielus-elus. Ning bujur teh kawas bopongnya. Masih Bu. Napas lagi enak tidak? Lagi enak. Punten. Kak istri punten gak tena naon. Punten. Tadi siang saya mendengar begitu. Ya kalau bisa jangan begitu. Kalau masih ada bahasa yang lebih baik. Kira-kira ibu mau dibentak di lapangan, di jalan, apa mau diomongin di dalam kamar begini berduaan? Di kamar berduaan. Pandangi istri dengan pandangan yang baik, dari pandangan dohir sampai pandangan hak. Temukan kebaikan istri sekalipun sedikit. Enak namun kiamanya. Saya nu pasea temenan. Insya Allah. Sapuratan naitradin Gatot gaca ngapung di awang-awang. Selami Gatot gacatos mudun deui ka bumi. Naon sababna jadi udunkeun ku dalangna. Amuing eta ayana kiluras marbadana ya. Amuing eta ayana. Cicing. Wani gelis teuing, wani ayu teuing, ayu taya papadana gelis taya papadana. Panggelisna sadunya, pangayuna sadunya. Ciluk, bakekok. Isyaha si laing, si warkim. Nah, gini ngaya golek segala rupa gitu ya. Ngawayang ya mah ya. Tulungan atuh ibu. Jadi kalau istri hilap, kita pun sering hilap. Istri salah, kita pun sering. Yang paling repot adalah terbangun di dalam kehidupan kita egoisme yang merasa menangsan, yang merasa benarsan. Kita ini terlalu sulit untuk mengakui diri kita kurang, Pak. Terlalu sulit untuk mengakui diri kita salah. Dan terlalu sulit untuk mengakui kelebihan orang. Kita terlalu lama tenggelam. Diajarkan oleh Belanda 350 tahun. Betul? Selalu pandai mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Sementara kita terlalu lemah dan bodoh mencari kekurangan diri sendiri. Halo? Ibu? Terakhir. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada lagi yang paling inti. Suami punya kewajiban mendidik istri. Didiklah istri dengan cara mendidik yang baik. Dengan ilmu yang baik. Pengetahuan yang paling akhir. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Jadikan planning, jadikan prinsip hidup. Berikan nafkah kepada istri dari sumber nafkah yang terbaik. Halalan thayyib. Wasi'an. Berjuang mari sama-sama. Meminta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk memberikan nafkah kepada diri kita sendiri, nafkah kepada anak-anak dan istri kita dengan cara memberikan nafkah dari sumber yang terbaik, halalan, yang halal. Karena sesuatu yang halal dan tidak halal akan berpengaruh kepada tubuh manusia. Berpengaruh kepada pergerakan manusia secara sosial. Halo. Ibu punten, saya mau takon. Saya boleh bertumaros. Pernah ningali anu keur nginum khamr? Pernah ningali orang yang minum khamr? Ada enggak lagi minum khamr tahajud dulu yuk? Enggak ada. Kalau sudah habis minta sama teman, sudah habis sama teman minta sama orang, enggak dikasih ngetrek di pinggir jalan, betul?
Nggak ada. Karena makanan minuman yang diminum sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian dengan para santri yang di pondok pesantren. Makan apa adanya. Makannya gede tapsi ngaliwat sorangan ke rumah. Betul? Di pesantren zaman dulu tidak ada istilah 4 sehat 5 tidak ada. Adanya 4 sehat 5 sempurna 6 barokah. Sayur itu nggak ada panci, nggak ada sendok. Sayurnya dipanci, panci nabe muter. Halo? Minum nggak ada gelas, cari bumbung. Kalau ada orang mati, kuburan ditungguan, Pak Dun. Ada orang mati, ditungguan. Santri itu. Karena ada kendina. Di Cirebon kalau ada orang mati, ada kendina, ada telurna. Kadang-kala cangkir, apa. Begitu orang pada pergi, santri rebutan kendi. Laris eta. Tapi insya Allah makannya berjamaah dimulai dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Betul? Orang tuanya hati-hati memberikan bekal kepada anaknya. Di rumahnya orang tuanya mendoakan. Maka di pondok-pondok pesantren yang ada bukan 4 sehat 5 sempurna, 1 halal 2 barokah. Kalaupun makannya tidak memenuhi gizi menurut para ahli gizi, santri cerdas-cerdas. Karena yang dimakan halal. Maka dari kehalalan turun barokah, dari barokah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Season kedua selesai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Season terakhir. Season terakhir. Jam sabaraha ya teh? Jam 10. Uga jam itu John. Oh kira-kira jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia pentas. Terakhir, saya memetik ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini biasa disampaikan di pernikahan. Hampir hafal, yang hafal sih. Laki-laki itu menjadi pemimpin atas perang, maka perempuan harus siap dipimpin. Saya ada yang tanya, Kang, tolong ajari saya konsep bagaimana membangun rumah tangga. Sudah konsep modern. Yang pertama tahabub. Yang kedua tasyawur. Yang ketiga ta'awun. Yang keempat ta'afi. 4 saja pegang. Apa tuh? Tahabub. Pernikahan harus ada latar belakang ini. Laki-laki dan perempuan saling mencintai. Apa cina? Saling bagaimanapun cinta di dalam pernikahan harus ada. Walaupun tidak dengan cinta selesai, tidak. Tapi modalnya harus ada cinta. Karena dari cinta akan melahirkan kasih sayang. Cinta. Setelah cinta, lalu apa? Yang kedua tasyawur. Biasakan bermusyawarah. Jangan egois. Ajak bicara istri, ajak bicara suami. Yang usaha kita, yang capek kita, yang cari nafkah kita. Begitu datang dapat uang, Bu, ini saya dapat rezeki. Yang melek malam saya, yang kengelan saya, yang capek saya. Tapi saya yakin ini ada doamu. Karena saya sibuk mencari nafkah, tidak sempat baca sholawat, tidak sempat wirid baca waqiah. Yakin saya diberikan mudah oleh Allah, salah satunya sebab doamu. Ojo. Kalau suami sama istri begitu, istrinya langsung nyambut, alhamdulillah. Kalau saya istri itu suarga nunut neroko katut. Maknanya apa? Bapak enak saya Bapak senang saya Bapak susah saya susah. Enggak, Bapak yang kerja, Bapak yang capek, Bapak yang cari duit, Ibu mah enak di sini doa. Terserah Bapak mau buat apa. Waduh.
Begitu. Tapi terakhirnya mangga kumaha bapak. Kalau mau dibelikan gelang ibu dulu ya boleh pak. Ayah nuk itu ayah. Ayah. Dipayun mah terserah bapak kumaha bapak. Telangkung. Menawi badai meser gelang ibu heulanya teu naon pak. Ayah nuk itu ayah zaman ayah. Ini zamanna. Tapi masih mending Kang daripada. Adio. Mangga teu meunang nyekel duit. Bagian ibu aya nama. Aya nu kitu aya. Make kudung bodas. Nu kan kurang. Nu bodas kitu. Sorry nih. Terus kedu cara oke? Terus ngomong tacan bae sih. Pemaksaan. Lain pemaksaan itu mana sehat. Aduh geningan mana-mana ya teh. Tingali aya kudung bodas teh. Geus nu pake kudungna hidung lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Laki-laki menjadi pemimpin atas perang singkat supaya 10 menit selesai. Pemimpin yang pertama dituntut tanggung jawab. Yang kedua dituntut adil. Apa cina? Adil. Yang ketiga melindungi. Siapapun kita, beban kita tambah berat dengan punya istri. Beban material, beban tanggung jawab dunia, beban psikologi, sosiologi. Apalagi beban di hadapan Allah. Semua yang dilakukan istri menjadi tanggung jawab suaminya. Makanya hati-hati dan minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk membimbing istri saya dan membimbing saya sendiri. Makanya hiji bae cukup lah 2. Entai bolak-balik didinya bae ge. Naon sih ribut teh? Udah. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kalau bawa ember 1 dengan bawa ember 2, ringan mana? Ringan 1. Sekarang mentang-mentang. Tapi ini kan sunnah Rasul. Menikah sunnah Rasul. 2, 3, atau 4. Jangan begitu maknanya John. Nikah boga pemajikan 2. Saya mengikuti sunnah Rasul. Nabi itu sallallahu alaihi semua nikah. Nabi kalau nikah itu atas perintah Allah. Bahkan ada istri yang nikah yang jadi walinya malaikat. Kita apa iya ikut Rasulullah nyandung. Ikut Rasulullah elok ponakan. Awas nyanyaan teh. Naon ya naon. Luas. Bonggan sapaning dhuwur sirah. Hartos. Tanggung jawab. Yang kedua adil. Gimana belajar adil? Ini belajar adil tuh. Berikan hak orang lain sepenuhnya. Jangan takut dikurangi hak kita. Istilah yang biasa ada hak dan kewajiban. Wajiban kita laksanakan, maka itu memberikan hak orang lain. Betul? Suami jangan pernah terlalu menuntut banyak dihormati istri sepanjang kita tidak bisa menghormati istri kita. Jangan terlalu banyak menuntut istri, muliakan suaminya sepanjang kita tidak bisa memuliakan istri kita. Kenapa? Karena wanita dinikahi bukan untuk dianiaya. Wanita dinikahi bukan untuk dihina. Perempuan dinikah bukan untuk diperbudak, tapi wanita dinikahi untuk dimuliakan di hadapan Allah dan manusia. Begitu. Menurut cahaya salaki. Di mana surganya nih? Salaki. Nurut? Nurut? Lain gitu John. Wanita dinikahi untuk dimuliakan. Wanita dinikahi untuk dihormati.
Tapi jangan abong-abong wanita dinikahi untuk dimuliakan, dihormati, lalu wanita merasa lebih mulia daripada suami. Kadenge. Ini mah cicing ke salah kita. Ngerti naon? Ngerti. Nggak cicing. Ngerti sama urusan ibu. Menang gitu tenok. Pernah gitu. Adil memberikan hak orang yang sekarang dikenal dengan bahasa anak dari keadilan demokrasi. Terus orang 100 ngomong semua juga silahkan. Orang komentari saya semua juga silahkan dah. Gua mulut. Masih untung-untung aja ngomentaran. Betul? Terus yang ketiga, bahasa melindungi identik dengan sesuatu yang bahaya. Kita nih hidup dalam bahaya. Berjalan, kalau tidak ke kanan, ke kiri. Betul? Kalau tidak ibadah maksi, kalau tidak pahala kalau tidak surga neraka. Itu. Kalau tidak selamat celah, maka hidup harus hati-hati. Awas nyanyaan cicing kabeh. Cicing teh nguping kena kempong ya. Oh nguping. Ingat para suami termasuk saya, kita punya tugas bahasa melindungi itu identik dengan karena kita hidup di dalam maka sesungguhnya kita terancam. Bagaimana suami bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi istrinya, anak-anaknya dari ancaman keganasan manusia, dari ancaman keganasan binatang buas, dari ancaman wabah COVID-19, 19,5, dari ancaman taun, wabah, dari ancaman kesusahan, ancaman ini, betul. Dari ancaman macam-macam ancaman, keganasan ancaman, orang yang tidak suka dan sebagainya. Tapi ada di antara ancaman, sekian ancaman yang tidak bisa kompromi, yang lebih dahsyat dari apa yang dahsyat. Ancaman nerakanya Subhanahu. Tugas yang paling berat bagi suami adalah bagaimana memblokir jalan. Memblokir jalan supaya saya, anak dan istri saya tidak masuk nerakanya Allah. Amin. Lalu membuat jalan untuk kita, bagaimana saya, istri dan anak-anak saya masuk surganya Allah. Maka akan mencapai target Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Untuk ini ancaman yang terberat, bahaya kaum laki. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, orang yang di sini ada asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Anfusakum, jaga dirimu, selamatkan dirimu, lalu wa ahli, keluargamu, dari mulai istrimu, anakmu, ponakanmu, saudaramu, kakakmu, pamanmu, lalu siapa lagi saudara kita? Ikhwanul muslim wal muslimat, saudara kita, mukminin wal. Maka jangan biarkan kalau ada saudara kita muslim, mukmin, berbuat maksiat di hadapan kita, kasih nasihat. Jangan biarkan, jangan dibenci, dekati mereka, beri nasihat. Halo? Kita malah sebaliknya, kalau ada saudara kita buat maksiat, teman kita buat maksiat, golongan naon eta neraka ta. Gak modar we eta budak. Enggak begitu, doakan mereka, dekati, berikan nasihat. Kalau enggak berani, jangan setuju dengan amalnya. Gak berani lagi, doakan ya Allah ampuni saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kemampuan untuk memberikan nasihat, mendakwahi mereka.
dengan lisan saya. Betul. Saya hanya bisa berdoa, ampuni dosanya ya Allah. Begitu. Maka ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, selamatkan dirimu, keluargamu, anak-anakmu dari apa? Ini muara akhir. Wa ahlikum naro, selamatkan, jaga dari ancaman siksanya neraka ya Allah Subhanahu. Malam ini yang saya sampaikan semoga ada manfaat. Caranya bagaimana? Lah, bagi kaum laki-laki Allah memberikan solusi supaya selamat dari nerakanya Allah, ketemu pintu surganya Allah. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat 5. Para hadirin tentunya dengan sabar. Mudah-mudahan kalaupun pengantin tidak mendengarkan, yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah astaghfirullah minan Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni adfata ya jira alamin ya uhailal jungu diwan karami ya uhailal jungu diwan karami. Sama-sama ya Rasul salamun Ibu, stop. Kalau lagu ini lulus, maka Rhoma Irama saya telepon. Kalau selawat ini lagunya tidak lulus, Rhoma Irama tidak mau datang. Ini kan vokalnya sudah mulai datang Rhoma Irama. Lihat, dulu saya pernah sekolah vokal Bandung. Bait pertama gini. Ya Rasulullah, rata. Yang kedua nadanya masih belum pindah. Salamun alaik, sudah pindah posisi vokalnya. Ya Rafi'a sya'ni ayat itulah tadi. Ayat tuh. Ayang bisa gitu. Halo? Udung bodas kumaha? Kita hitung sama-sama lagi, setuju? Bersolawat di akhir pidato saya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Buka suaranya. Ya Rafi'a Al-Fata ya jiratan ya uhailal jungu diwan karami ya uhailal jungu diwan. Tanpa mix sekarang.
saya tidak akan bantu. Hitungannya pakai hitungan tun soneta. 1, 2, 3, 4. Ya Allah, bagaimanapun, kalaupun tidak kompak, suaranya pas-pasan harus saya beri nilai 4,2. Ini tidak lagi dalam promosi, Pak Dun. Usia saya sekarang 63, Pak. Insya Allah 63, itu informasi dari ibu saya. Karena saya tidak tahu saya lahirnya di mana. Tapi ibu saya menginformasikan saya lahir tahun 60. Dulu suara saya dari usia 4 tahun sampai usia SMP, persis seperti suara domba. Kalau azan itu ditawuri batu sama orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wedus cina azan. Singkat cerita, saya ketemu dengan satu ulama Nahdlatul Ulama, tokoh besar Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah 3 Cirebon. Kembali beliau, kesimpulan dengan secepat itu buka mulut kamu. Beliau katakan, insya Allah saya tahu kamu pengen suaranya enak. Wallah. Allahu a'lam. Lain dendam, lain yaitu lain. Wallahu a'lam, nggak tahu-tahu suara, tahu-tahu bunyi. Dan anehnya saya kalau ngomong suara saya bunyi. Baik, kita coba sekarang kita hitung lagi. Romairanya mulai dipas-paskan. Hitungannya pakai hitungan tun soneta. 3, 4. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa darajin, adfata ya jiratan ya uhailal jugu karami ya jugu karami ngawiti ingsun laras syairan kelawan muji. Watu kuat maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa perhitungan, rino wengine tanpa perhitungan. Sama-sama ya Rasul salamun ya rafi'a sya'ni adfata ya jiratan ya uhailal jugu karami ya lal jugu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan semua ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari dalam rangka membangun Indonesia ke depan, menjaga kesatuan dan persatuan, kita mulai mengkorek-korek diri kita sendiri bahwa kita pun memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Agar kita mampu membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basyariyah,
Kita bangun dari ukhuwah basyariah. Bahwa tidak ada satu orang pun yang tumbuh menjadi orang sukses. Jadi apapun dia, tanpa kehadiran orang lain. Insya bahkan bisa jadi yang hari ini jadi ustadz, yang hari ini jadi mubalek, yang ini jadi kiai. Dulu ada doanya tetangga yang disebut preman. Betul? Jangan kita benci preman. Ladang ibadah kita ada pada mereka. Betul? Insya kita doakan para ulama dan para kiai semoga panjang umur. Amin. Agar keberlangsungan di negara kita Indonesia tetap abadi dan tetap kuat menjaga kesatuan dan persatuan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa atba'il kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Ikut saya pelan-pelan. Astagfirullah min qawli wa fi'li wa nadri wa sam'i wa niyyati. Hafal? Hafal Ibu? Ya pasti belum hafal. Baru mendengar. Sekali lagi. Astagfirullah min qawli wa fi'li wa nadri wa sam'i wa niyyati. Satu lagi. Astagfirullah min qawli wa fi'li wa nadri wa sam'i wa niyyati. Mangga yang kersa istighfar ini yang kersa saya jajakan. Kalau belum hafal datang ke Ciketuk. Kudu ngabantuna naon beras berembe 3 kintal. Tidak perlu banyak-banyak, dibaca istighfar itu pagi 1000, sore 1000. Jangan banyak-banyak. Pagi 1000, sore 1000. Bencan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad. Wassalim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم سبحان من استجاب بجبروت الخلق فلينا تره فلا ضد ولا ند سواه. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يرى ولا يرى أحوال عبادك كما ترى. يا من يرى ولا يرى أحوال عبادك كما ترى. يا من يرى ولا يرى أحوال عبادك كما ترى. وحل عبدك كما ترى وجهلي كما ترى وضيقي كما ترى وديني كما ترى. اللهم نسألك السلامة في ديني والدنيا والآخرة. اللهم يا الله بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في أولادنا ولجميع ما أعطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Guru punten saya terus kondur. Mohon doa semoga pulangnya selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad